Jumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Elisa Purba dan juga rekan saya. Akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, Komisi 5 DPR RI meninjau langsung pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 di Kalimantan Barat. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengungkapkan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas bisa mengurangi beban jembatan Kapuas yang ada saat ini. Komisi 5 DPR RI meninjau langsung kondisi jembatan Kapuas 1 untuk melihat perencanaan pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1 oleh pemerintah daerah Kalimantan Barat. Keberadaan duplikasi jembatan Kapuas 1 diharapkan bisa mengurai kemacetan yang terjadi setiap hari. Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, mengungkapkan pemenang lelang proyek pengerjaan pembangunan sudah diumumkan, sehingga pembangunan duplikasi jembatan bisa dikerjakan tahun ini. Ia menilai pembangunan duplikasi jembatan yang akan dibangun sejajar dengan jembatan Kapuas bisa mengurangi beban jembatan Kapuas existing yang kian hari semakin padat dilalui kendaraan dengan kelebihan kapasitas. Pemerintah daerah dengan melibatkan seluruh stakeholder ya dari mitra kerja Komisi 5, ada beberapa hal poin penting yang kami dapatkan bahwa akses jalan menuju Kijing, kemudian segera dipercepat dimulainya pembangunan duplikasi jembatan Kapuas 1. Kemudian optimalisasi pemanfaatan Pelabuhan Kijing sebagai nanti dimanfaatkan untuk bisa juga menjadi pelabuhan ekspor CPO, karena Kalimantan Barat ini penghasil CPO terbesar kedua di Indonesia. Kemudian penyelesaian jalan-jalan strategis nasional ya, baik lintas utara, lintas tengah maupun lintas selatan, serta juga pengadaan air bersih untuk Kota Pontianak dan Pelabuhan Kijing. Selain itu, Lazarus juga menyampaikan terkait Pelabuhan Ultimate Pelindo di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, PT Pelindo dan pemerintah daerah, serta pihak yang terkait diminta untuk bisa bekerja sama memaksimalkan peran pelabuhan sebagai pintu ekspor kelapa sawit. Dari Kalimantan Barat, Rizky Kurniawan, TVR Parlemen melaporkan. Saat kunjungan kerja masa reses Komisi 4 DPR RI ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur, anggota Komisi 4 DPR RI di sini Mutahrom menyebutkan bahwa prihatin dengan kondisi lahan pertanian di Sumba yang hanya bisa ditanami dan dipanen setahun sekali. Komisi 4 DPR RI melihat rendahnya kualitas sumber daya manusia dan minimnya sumber air menjadi titik lemah dalam meningkatkan produktivitas hasil pertanian di Pulau Sumba. Ditemui saat kunjungan kerja masa reses Komisi 4 DPR RI ke Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur baru-baru ini, anggota Komisi 4 DPR RI Mutahrom prihatin dengan kondisi lahan pertanian di Sumba yang hanya bisa ditanami dan dipanen setahun sekali. Dengan luas lahan yang besar, semestinya pertanian Sumba bisa ditanami dan dipanen 2 kali setahun. Nah, ini yang dibutuhkan masyarakat sini kalau kita dengarkan tadi adalah urusan pertanian, urusan pengairan. Nah, di sini memang minim air. Saya nanya ke Pak Dirjen Tanaman Pangan, memang di sini Pak, ini air permukaannya sangat dalam. Ada 100 meter itu masih air permukaan. Kalau di daerah Jawa dan sekitarnya itu kan air permukaan ini kisaran 20 meter, 30 meter itu sudah bisa dibor untuk dikeluarkan airnya. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI, Juli Sutrisno, menyoroti persoalan kerusakan hutan dan lingkungan yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Ada beberapa hal. Satu adalah khusus untuk lingkungan. Ya kan, kita tahu persis bahwa hutan kita itu ada, tetapi hampir dalam tanda kutip botak ya. Ya kan, satu adalah pengetahuan tentang masyarakat dan di masyarakatnya sendiri untuk bagaimana menjaga dan melestarikan hutan. Makanya kementerian tadi kami Komisi 4 meminta untuk supaya banyakin BIMTEK untuk tahu mereka bagaimana menjaga hutan mereka. Dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, Oki Zulindra, TVR Parlemen melaporkan. Kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke PLTU Karangkandri di Cilacap menemukan sejumlah masalah terkait polusi. Tentunya informasi lengkapnya sesaat lagi dan tetaplah bersama kami di TVR 09.
Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahantanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Pemirsa, kembali lagi di TVR 09. Komisi 7 DPR RI mendesak diselesaikannya masalah pencemaran lingkungan oleh PLTU Karangkandri di Cilacap, Jawa Tengah. Mulai dari masalah polusi udara hingga dampak keringnya sumur masyarakat di sekitar pabrik. DPR RI mendesak PLTU Karangkandri mengambil peran perbaikan lingkungan atas kerusakan maupun pencemaran lingkungan sebagai dampak dari pembangunan maupun aktivitas operasional perusahaan PT Sumber Segara Primadaya atau S2P. Ditemui usai melakukan pertemuan di PLTU Karangkandri, Cilacap, Jawa Tengah, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan, ada beberapa pencemaran lingkungan yang harus segera diperbaiki. Sugeng berpendapat sektor vital nasional tidak hanya harus handal dalam melakukan ekspansi, namun harus menerapkan prinsip zero emission. Maka harus perusahaan dan juga bersama dengan pemerintah sudah bertanggung jawab terhadap persoalan-persoalan tadi. Sehingga sekali lagi bahwa keberadaan PLTU Batubara ini yang ada di sini, S2P ini betul-betul membawa kemanfaatan langsung bagi masyarakat di sekitarnya juga. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 7 DPR RI lainnya Zulfikar Hamonangan yang menegaskan pengelolaan limbah abu batubara PLTU Karangkandri membutuhkan perhatian serius. Entah dengan Bapak pasang jaring apa, dengan tumbuhan apa yang untuk bisa meresap debu ini tidak sampai ke organ tubuh manusia. Karena di sini Bapak selain kita melaksanakan kegiatan juga harus menjaga keselamatan pekerja di sini. Mungkin nggak terasa, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, lama-lama paru-parunya rusak semua di sini. Komisi 7 DPR RI berharap perlu segera adanya penanganan dan mitigasi yang sesuai agar wabah tidak membawa dampak buruk bagi lingkungan sekitar PLTU Karangkandri. Dari Jawa Tengah, Aang Nugroho, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI mendesak sinergi pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan usai berdiskusi dengan Gubernur Provinsi Lampung, Kementerian Pertanian, KLHK, dan juga Kementerian Kelautan terkait dengan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan produksi pertanian. Komisi 4 DPR RI berdiskusi dengan Gubernur Provinsi Lampung, Kementerian Pertanian, KLHK, Kelautan, serta stakeholder terkait guna mendapatkan solusi terkait peningkatan produksi pangan serta pemanfaatan lahan untuk menyokong ketahanan pangan nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin meminta pemerintah daerah memaksimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur di Provinsi Lampung guna meningkatkan produksi pangan. Sudin juga menyampaikan peningkatan produksi harus dilakukan di semua sektor, seperti perikanan, perkebunan, dan kehutanan. Sudin berharap ada sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat agar ketahanan pangan nasional dapat terjaga. Harapan saya, semua pihak wajib bekerja sama. Kalau hanya gubernur saja saya tidak yakin bisa. Tapi gubernur kan ada kepala dinas, ada bupati, ada wali kota, ya bekerja sama untuk peningkatan produksi pangan. Karena saya ini sebagai orang Lampung, kalau sampai Lampung kekurangan pangan kan suatu hal yang sangat tidak baik. Anggota Komisi 4 DPR RI, Hanan Ar-Rozak, mengapresiasi produksi pangan di Provinsi Lampung yang ada di 3 besar tingkat nasional. Produksi padi di Provinsi Lampung dapat mencapai 2,4 juta ton, sehingga dapat didistribusikan ke daerah lain. Hanan berharap dukungan anggaran penuh untuk program unggulan bidang pertanian dan perkebunan. Kita sampaikan harapan kita ke depannya 2023, 2024 dan seterusnya ada program unggulan-unggulan spesifik di daerah itu bisa didukung dengan APBN. Dari Lampung, Samsul Fajri, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke Komisi 7 DPR RI yang meminta transparansi data perusahaan pada proses distribusi tandan buah segar atau TBS sawit hingga data pengolahan CPO untuk dalam negeri maupun kebutuhan ekspor untuk mendukung pemenuhan minyak goreng dalam negeri. Harga minyak goreng dalam negeri masih cukup tinggi, sedangkan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO sedang anjlok. Komisi 7 DPR RI meminta perusahaan minyak goreng di Indonesia tetap memprioritaskan kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dalam kunjungan kerja reses ke Riau, Komisi 7 DPR RI mengunjungi kawasan industri PT Wilmar selaku salah satu produsen minyak goreng nasional. Anggota Komisi 7 DPR RI Muhammad Nasir mengimbau PT Wilmar transparan menunjukkan data produksi CPO yang diekspor maupun CPO untuk kebutuhan minyak goreng dalam negeri. Dan kami berharap terutama di Provinsi Riau maupun provinsi-provinsi lain, harga minyak goreng untuk dalam negeri ini harga yang sangat murah buat masyarakat gitu. Jadi kalaupun diekspor monggo, tapi dalam negerinya aman dulu, murah dulu gitu. Jadi supaya masyarakat merasakan bahwa besarnya produksi CPO kita ini dirasakan masyarakat, bukan dirasakan luar negeri. Sementara anggota Komisi 7 DPR RI Mulyanto menyayangkan harga CPO dunia dan TBS sawit yang sedang turun, namun harga minyak goreng di dalam negeri masih tinggi. Perusahaan minyak goreng harus mendukung kebijakan pemerintah untuk menghadirkan minyak goreng yang murah termasuk ke wilayah timur. Khususnya petani rakyat, juga harga tandan buah segar sawitnya sudah merosot mencapai kurang lebih di bawah Rp1.000 per kilogram. Tetapi harga minyak kok masih anteng-anteng aja, masih di atas harga eceran tertinggi, masih belum mencapai head. Kan timbul pertanyaan, di mana masalahnya? Nah ini kita angkat. Dari Riau, Vinita, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah untuk serius memperbaiki tata kelola sertifikasi pertanahan dalam upaya memberantas mafia tanah. Dan tentunya informasi selengkapnya sesaat lagi, dan untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit.
ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di TVR 09. Di sini Komisi 2 DPR RI belum lama melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah provinsi guna melakukan pengawasan pelaksanaan program sertifikasi tanah gratis atau disebut dengan PTSL. Di sini juga mendengarkan laporan dari seluruh pemangku kepentingan terkait dengan mafia tanah di daerah. Dan Komisi 2 DPR RI menekankan pentingnya agar pemerintah segera menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan lainnya. Dan berikut ini laporan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen. Komisi 2 DPR RI mendukung langkah Polri membongkar kasus mafia tanah yang diduga melibatkan oknum di Badan Pertanahan Nasional. Komisi 2 menilai dibutuhkan langkah yang tegas dan lebih berani dalam menumpas mafia tanah dan mengatasi persoalan pertanahan. Upaya pihak kepolisian dalam membongkar pelaku mafia tanah yang melibatkan oknum orang dalam di BPN patut diapresiasi dan didukung. Komisi 2 dengan tegas menabuh genderang perang terhadap praktek percaloan yang dilakukan mafia tanah dan seluruh oknum pejabat yang terlibat. Komisi 2 DPR RI belum lama ini melakukan kunjungan kerja spesifik ke sejumlah provinsi guna melakukan pengawasan pelaksanaan program PTSL dan mendengarkan laporan dari seluruh pemangku kepentingan terkait mafia tanah di daerah. Anggota Komisi 2 DPR RI, Muhammad Toha, meminta kepada Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Kejaksaan Tinggi Bali, beserta jajaran aparat penegak hukum untuk lebih berani, tegas dan proaktif dalam mencegah, menangani, dan memberantas mafia tanah di wilayahnya. Saya minta Kapolda, kemudian Kajati, dan juga Ketua Pengadilan Tinggi yang kaitannya dengan penegakan hukum untuk lebih serius dan lebih proaktif dalam hal penanganan mafia tanah ini. Karena kalau ini tidak ada penanganan, nggak ada law enforcement dan tidak ada semacam shock terapi, maka ini akan merusak Bali. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Junimar Girsang, meminta Kementerian ATR BPN melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk membatasi ruang gerak mafia tanah. Junimar juga meminta Kementerian ATR BPN lebih cermat dalam menjalankan prosedur penerbitan sertifikat tanah. Kementerian ATR BPN itu membangun koordinasi komunikasi dengan aparat penegak hukum dalam rangka menyikapi supaya tidak terjadi seperti kejadian di Bogor, adanya sertifikat yang dianggap tidak sah, padahal sertifikat itu adalah hasil dari PTSL yang diserahkan langsung secara simbolik oleh Pak Jokowi. Kita tidak mau terjadi itu di sini, maka kita minta supaya di dalam penerbitan PTSL itu Kementerian ATR bersama dengan APH dan gubernur dan kepala daerah dalam rangka untuk menenteramkan hati masyarakat. Komisi 2 DPR RI mengimbau Kanwil Badan Pertanahan Nasional atau BPN mematuhi aturan saat menyelesaikan sengketa pertanahan dan mengurus tanah-tanah terlantar sesuai program reforma agraria. Dalam kunjungan kerja ke Sukoharjo, Jawa Tengah, anggota Komisi 2 DPR RI Rianta meminta
Kanwil BPN Jawa Tengah serius menyelesaikan berbagai konflik pertanahan dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak kepemilikan tanah masyarakat. Dengan melanjutkan pembahasan rancangan undang-undang pertanahan, Rianta berharap wacana pembentukan pengadilan pertanahan dapat terwujud untuk mendorong kepastian hukum masyarakat atas hak-haknya. Ya inilah yang mestinya harus segera kita angkat kembali, khususnya kalau di RUU Pertanahan kan diwacanakan ada pengadilan pertanahan. Nah ini untuk mendorong kepastian hukum, mestinya undang-undang pertanahan segera dimasukkan lagi di program Prolegnas agar mempercepat satu proses-proses penyelesaian konflik-konflik pertanahan, sengketa pertanahan, kejahatan pertanahan, di mana kita mengetahui semua bahwa kasus-kasus itu selama Republik ini berdiri, itu ada yang belum selesai. Nah, ini tugas kita bersama bagaimana untuk secara sistem untuk diselesaikan secara sistem. Sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan 30 orang tersangka dugaan mafia tanah di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Sebanyak 13 orang diantaranya merupakan pejabat dan pegawai kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional atau BPN yang terdiri dari 7 ASN dan 6 pegawai tak tetap. Menanggapi hal tersebut, Komisi 2 DPR RI mendesak Badan Pertanahan Nasional atau BPN membenahi internal guna memberantas mafia tanah. Selain itu, rancangan Undang-Undang Pertanahan diyakini menjadi jurus pamungkas mengatasi persoalan pertanahan di tanah air. DPR berkomitmen genderang perang akan terus ditabuh untuk memberantas mafia tanah hingga ke akar-akarnya. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Dan pemirsa, kami akan ajak pemirsa TVR Parlemen ke salah satu gunung tertinggi di Indonesia, sekaligus berpredikat terindah di wilayah Indonesia bagian timur. Tentunya pemirsa penasaran bukan dan bagaimana itu bentuknya keindahan yang akan ditawarkan. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Pemirsa, kembali bersama kami di TVR 09. Gunung Rinjani yang diambil dari nama Dewi Rinjani merupakan salah satu jajaran gunung terindah di Indonesia. Dan gunung yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat ini memiliki panorama yang sangat indah dan juga memikat.
Tentunya kami akan ajak pemirsa menikmati keindahan Gunung Rinjani dan tentunya dalam segmen Intips, informasi dan tips berikut ini. Pemirsa TVR Parlemen. Kali ini, pemirsa TVR Parlemen kita ajak berjalan-jalan yang agak berat nih. Yuk sama-sama kita ikuti pendakian ke gunung paling indah di Indonesia, Gunung Rinjani. Gunung Rinjani adalah gunung yang berlokasi di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, gunung ini berada dalam wilayah 3 kabupaten, yakni Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Lombok Utara. Ini merupakan gunung favorit bagi pendaki Indonesia karena keindahan pemandangannya. Gunung ini merupakan bagian dari Taman Nasional Gunung Rinjani yang memiliki luas sekitar 41.000 hektar. Di sebelah barat kerucut Rinjani, terdapat kaldera dengan luas sekitar 11 km dengan kedalaman mencapai 230 meter, yang dikenal dengan nama Segara Anak. Bagi yang mendaki Gunung Rinjani, Segara Anak merupakan salah satu pemandangan yang paling menawan tiada duanya. Kegiatan mendaki ke puncak Gunung Rinjani merupakan salah satu objek wisata yang menjadi andalan di kawasan Taman Nasional Gunung Rinjani. Gunung Rinjani dikenal sebagai gunung berapi yang masih aktif nomor 2 tertinggi di Indonesia. Puncak Gunung Rinjani merupakan tujuan sebagian besar para petualang dan pecinta alam yang mengunjungi kawasan ini. Karena apabila telah berhasil mencapai puncak, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Summit Attack atau perjalanan ke puncak biasa dilakukan pada pukul 3 dini hari untuk mencari momen matahari terbit. Perjalanan menuju puncak tergolong berat karena melalui bibir kawah yang curam. Medan pasir, batu, tanah membuat banyak pendaki hampir menyerah jika tidak disiapkan dengan matang. Namun, begitu tiba di puncak, kebanggaan akan terasa karena berhasil melalui medan yang berat dengan panorama perjalanan yang sangat memikat. Rinjani disukai komunitas pencinta alam di seluruh Nusantara, bahkan dari seluruh penjuru dunia loh. Pemirsa bisa memilih rute sembalun yang agak panjang namun lebih panas karena melalui padang savana yang terik. Makanya di Rinjani, krim penahan panas matahari sangat dibutuhkan. Jadi bagaimana nih pemirsa TVR Parlemen? Yuk semangat olahraga untuk bersiap mendaki gunung terindah di Indonesia, Gunung Rinjani. Dan pemirsa, itu tadi informasi terkait Gunung Rinjani. Dan berikutnya kami informasikan kepada Anda bahwa DPR RI saat ini sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihan masing-masing, melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta menindaklanjuti dan memberikan pertanggungjawaban kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan tentunya sejumlah agenda juga program DPR RI dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami ingatkan untuk tetap waspada pada persebaran virus COVID-19 dan tetap patuhi protokol kesehatan. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Anda telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan tentu saja rekan saya Elisa Purba, dan sampai bertemu kembali di TVR 09 esok pagi.
TVR Parlemen, Referensi Indonesia.